Oke, selamat siang sore. Mana yang siang atau sore? Oke, siapa yang bernyanyi, yang berdoa? Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau berdoa, kita mulai. Kita akan membahas dua materi hari ini. Karenanya silakan nanti tanda tangani dua absen. Kita akan membahas laporan baca 2 dan 3. Dalam laporan baca 2 dan 3 nanti saya ingatkan kembali, jangan baca apa yang kalian tulis, tapi sampaikanlah apa yang kalian tahu ya. Sehingga kalau nanti kalian baca, saya akan hentikan. Oke. Saya mohon maaf pakai sandal karena saya luka, kaki saya luka, sehingga tidak bisa pakai sepatu. Ini kita mulai dari Dewi untuk laporan baca yang kedua nanti sampai pada person. Oke, silakan Dewi. Karena kita semua, mereka saya menawarkan hasil laporan baca saya dari buku berangkat Indonesia Indonesia. Dengan penggarap tulis Martono pada sidang pusat penelitian inovasi pendidikan Wacana tahun terbit 1984 jumlah halaman dari halaman 9 sampai halaman 24. Gerakan Ekumene abad ke-16 hingga abad ke-19 Indonesia. Yang pertama itu ada gerakan Ekumene pada Patuhan yang pertama pada abad ke-19. Pada tahun 1795 sampai 1816 itu adanya perubahan politik yang terjadi di Indonesia pada saat itu dengan peralihan kekuasaan. Dengan terjadinya perkembangan di Belanda oleh POC. Lalu setelah terjadinya perkembangan di Belanda, maka yang dialihlah di Indonesia oleh Staten General, yaitu pada tahun 1796. Namun pada saat itu perkembangan pada saat itu tidak berjalan dengan baik dengan adanya pemerintahan batasi Republik, yaitu pengamandaannya itu tidak berlangsung lama dan tidak menyebabkan hal tersebut tidak alihkan lagi kepada India, yaitu pada tahun 1811. Itulah yang menyebabkan serah terima antara Inggris ke Belanda kembali. Lalu selanjutnya pada tahun 1816 pemerintahan Inggris menyerahkan kekuasaan politiknya kepada India dengan singkatan IAB, India Belanda. Lalu dan pada masa itu juga pada masa POC yang diperintahkan oleh Belanda itu terjadinya agama boleh, tapi ada pemisahan dan cuma agama yang boleh itu agama Calvinis, dia tidak boleh agama Lutheran. Namun dengan runtuhnya POC pada saat itu, pada masa itu tidak ada lagi untuk agama Calvinis, tapi dia membuka untuk semua umum, yaitu agama Calvinis, Lutheran, Katolik dan lain sebagainya. Lalu melihat masalah-masalah yang pada saat itu yang terjadi antara abad ke-19 Papan pertama itu, maka muncullah gereja Protestan abad itu oleh Raja William I. Dia yang mana dia melihat itu, dia ingin bahwa Indonesia ini supaya dibuatlah gereja persekutuan alam kudus tanpa adanya perbandingan aliran gitu. Jadi dia meminta itu supaya dipersatukan. Untuk mengusahakan cita-cita dia, maka dia menghendaki Indonesia supaya digerak adalah sebuah gerakan Indonesia bersatu gitu. Lalu pada saat itu juga gereja yang dimaksudkan adalah gereja Protestan, dan usaha yang atau cita-cita yang diingini oleh yang satu ini barulah terwujud pada tahun 1836 dengan suatu ketetapan raja. Maka lahirlah sebuah gerakan gereja Protestan atau dengan
mengerjakan ini. Lalu setelah itu maka muncul lagi lembaga-lembaga pengkabaran Injil. Itu tidak lembaga-lembaga pengkabaran Injil ini tidak hanya ini muncul pada abad akhir abad ke-18 dan juga awal abad ke-19. Nah, ini melihat bahwa Injil ini dimaksudkan juga sebagai wadah nomor satu. Makanya kabar-kabar Injil itu muncul. Yang mana juga dia juga dari berbagai gereja yang di dalam kehidupannya ada kerjasama. Setelah itu muncul lagi lembaga-lembaga Alkitab. Lembaga-lembaga Alkitab yang di Indonesia ini juga termasuk berbentuk atau hakikatnya juga bisa dikatakan dia juga mengandung sifat ekumenis. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena orang-orang yang berasal dari latar belakang gereja yang berbeda, aliran yang berbeda, melayani gereja-gereja yang berbeda. Maka daripada itu dapat dipahami bahwa lembaga-lembaga Alkitab ini mempunyai partisipasi dalam gerakan ekumenis pada saat itu, terutama dalam menumbuhkan perasaan ekumenis antara orang Kristen umumnya dan juga lembaga-lembaga Kristen. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam gerakan-gerakan ekumenis pada taruhan yang kedua abad ke-19. Ini bisa dikatakan bahwa awalnya ini pada abad ke-19 di Eropa, terutama di Belanda, banyak dibentuknya lembaga-lembaga seperti NZP, NZP dan juga UZP. Lembaga-lembaga pengkabaran Injil ini tidak hanya bekerja di suatu tempat, tapi ini terpencar dia. Tidak di suatu tempat tapi terpencar. Dalam hal penempatan pengkabaran Injil, tidaklah sembarangan ditempatkan orang-orang yang memberitakan Injil itu, atau daerah-daerahnya yang bekerja itu tidak sembarangan orang yang ditempatkan ke sana. Ini dengan alasan ada beberapa faktor, maka pengkabaran Injil itu diserahkan. Yang pertama faktornya itu adalah penduduk di Indonesia itu banyak dengan jumlah penduduk Indonesia itu seperti di Jawa, Sumatera, dan juga daerah-daerah lainnya yang padat dengan penduduknya. Lalu adapun faktor yang kedua adalah karena daerah yang dijadikan pengkabaran Injil itu atau pemerintahan HB Hindia Belanda pada saat itu baiknya sifatnya daerah maupun yang luas, dengan dekatnya pemerintahan HB ini maka mereka menganggap bahwa adanya harapan bagi mereka terciptanya ketenangan dan juga ketertiban karena mereka berdekatan dengan HB Hindia Belanda. Lalu faktor yang ketiga adalah belum ada masuknya Islam pada saat itu. Itulah sebabnya lembaga-lembaga pengkabaran Injil umumnya di daerah-daerah penduduknya masih beragama suku. Mereka menganggap bahwa kalau agama suku itu lebih mudah mereka menerima Injil. Itulah yang menjadi faktor ketiga tersebut. Lalu di samping itu, karena terpancarnya daerah-daerah pengkabaran Injil itu di dalam lembaga-lembaga pengkabaran Injil, maka terdapatlah kekurangan hubungan di antara mereka. Terutama dalam pengkabaran Injil, melihat kenyataan-kenyataan yang seperti itulah, maka dimunculkanlah yang pertama itu adalah penerbitan The Oak-Waker. Ini suatu kayak buku ya, begitu kan. Terbitnya majalah The Oak-Waker ini tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan yang namanya dia seorang E.W. King. Dia adalah orang yang berupaya membiayai pengkabaran Injil dengan mengusahakan pendeta. Pada tanggal 7 September 1851 di Batavia diberi dengan nama Gnostic for in the Unity Zending atau JIUZ. Pada November 1800 dengan penerbitan majalah The Oak-Waker ini, pada hakikatnya ini tidak dapat dipisahkan dengan gerakan ekumenis. Lalu adapun yang akan diapakannya lagi adanya sebuah pendirian seminar di Depok, yaitu oleh J.A. Schumann-Zos. Dia adalah seorang pendeta jemaat di Batavia yang tiba mulai pekerjaannya di Indonesia yaitu pada tahun 1869. Setelah setengah tahun bekerja di Indonesia, maka dia membuat suatu artikel yang berjudul The Noble Youth Batavia, yang isinya menyuarakan kepada orang-orang Kristen baik di Indonesia maupun di Belanda maupun untuk mengumpulkan uang guna untuk agar ada membiayai sekolah pendeta yang ada di
pribumi di Indonesia tersebut. Usahanya si J.S. Usman Jos ini direspon positif dan ia berhasil mendirikan dan meresmikan pendirian seminar di Depoknya itu pada tanggal 21 Agustus 1878. Seminar ini ialah dikenal dengan Seminar Depok. Di seminar inilah mereka dan para pengkabar Injil dididik untuk saling bergaul, saling belajar satu sama dengan yang lainnya. Lalu selanjutnya ialah adanya pembentukan NIZB pada tanggal 22 sampai tanggal 29 Agustus 1880. Dia bertempat di Depok yang diberlangsungkan setelah konferensi yang dihadiri oleh beberapa pengkabar Injil di Indonesia. Lalu dalam konferensi yang dihadiri beberapa pendeta ini, berikutnya dilangsungkanlah tempat kerjasama itu pada tahun 1881. Lalu setelah itu ia berhasil membuat kesepakatan, yaitu antara bahwa Zending-Bot yang dicita-citakan pada konferensi tersebut. Dengan demikianlah terbentuklah Zending-Bot yang diberi nama tersebut dengan Netherlands Indies Zending-Bot atau NIZB. Zending-Bot pada hakikatnya ini merupakan wadah kerjasama antara mereka pihak satu dan dengan pihak yang lain. Namun tak lama kemudian terdapatlah sebuah perkembangan yang baru, yakni sejak tahun 1920 konferensi NIZB ini tidak hanya membahas tentang masalah-masalah aktual yang berkaitan dengan pengkabaran Injil saja, tetapi juga mereka membahas tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan gereja-gereja pribumi pada saat itu, terutama yang berhubungan dengan kemandirian dan juga keesaan gereja atau yang disebut dengan ekumenes. Maka itulah mungkin penjelasan singkat saya dari gerakan ekumenes pada abad ke-9, paruhan pertama abad ke-19. Oke. Terima kasih. Elgrie. Inilah penjelasan saya untuk dulu gerakan ekumene abad ke-16 hingga abad ke-19 di Indonesia. Yang di dalam masa 1795 sampai 1816 di Indonesia telah terjadi perubahan politik yang selisih berganti berkenaan dengan adanya penyerahan terimaan kekuasaan atas Indonesia dari satu pemerintah kepada pemerintah yang lain. Selaras dengan terjadinya perkembangan baru di Belanda, maka kekuasaan politik VOC di Indonesia yang terimanya dari Satya General itu diserahkan terimanya kepada pemerintah Batavia Republik pada tahun 1796. Pemerintahan kerajaan Inggris di bawah Letnan Gubernur Thomas S. Raffles pada tahun 1811 sampai 1816 juga memperlakukan kebebasan beragama di Indonesia. Di masa inilah makin banyak para pengeluaran Injil yang bergabung dalam lembaga-lembaga atau badan pengeluaran Injil itu yang dimasuk dan dipekerjakan di Indonesia. Dan dibentuk juga pembentukan gereja Protestan atau AN. Sejak tahun 1818 di Indonesia berlaku kebebasan beragama atau berkenaan dengan itulah mulainya atau masuknya dan bekerja di Indonesia gereja-gereja Protestan, kecuali gereja yang berpaham Calvinis. Di samping lembaga-lembaga atau badan pengeluaran Injil, termasuk di dalamnya lembaga Alkitab. Bertolak dari pendapat di atas, maka Raja Belanda Willem yang adalah ipar dari Raja Rusia Friedrich III yang membawahi pemerintahan HB mencita-citakan agar gereja-gereja Protestan di Indonesia dapat dipersatukan. Dengan demikian maka lahirlah gereja Protestan AN di Indonesia yang pada waktu itu dikenal sebagai De Protestie Kerk in Nederland Indië. Dan dibentuk juga lembaga-lembaga Injil pada abad ke-18 dan
permulaan abad ke-19, baik di Eropa juga maupun di Amerika, yang dibentuk lembaga atau badan pekabaran Injil. Lembaga pekabaran Injil didirikan oleh orang-orang Kristen yang tidak puas terhadap kehidupan gerejawi di masa itu. Dari apa yang diketengahkan, akhirnya tampaklah bahwa lembaga-lembaga atau pekabaran Injil pada hakikatnya merupakan suatu upaya yang dapat disifatkan sebagai usaha ekonomis, dan juga dibangun lembaga-lembaga Alkitab yang bekerja di Indonesia, yang termasuk bentuk Indonesia sendiri. Hakikatnya merupakan lembaga ekonomis, bukan saja karena lembaga Alkitab tersebut dibentuk oleh orang-orang Kristen yang berasal dari berbagai latar belakang gerejawi, tetapi juga seorang melayani badan-badan dan gereja-gereja di Indonesia yang berpegang pada denominasi yang berbeda pula. Masuk kita ke dalam gerakan ekonomis pada Korah kedua abad ke-19, yang perubahan kedua abad ke-19 di Eropa, yang terutamanya di dalam Belanda. Pekabaran Injil tersebut ada bekerja yang seperti di Indonesia, dan pada umumnya menetapkan pekabaran Injil selaku medan pekabaran Injil, dan menetapkan beberapa faktor yang akan menopang pekerjaan pekabaran Injil. Kita masuk ke dalam gerakan ekumene abad ke-16 hingga abad ke-19 di Indonesia. Yang pertama itu adalah pada tahun 1795 sampai tahun 1816 di Indonesia itu telah terjadi banyak perubahan politik yang silih berganti, yaitu berkenaan dengan adanya penyerah terimaan kekuasaan Indonesia dari pemerintah kepada pemerintah yang lain. Nah, sejak tahun 1795 secara politik tidak berdaya lagi seperti di masa sebelumnya, karena sering perkembangannya baru di Belanda, maka kekuasaan politik VOC di Indonesia ini diterima dari Staten General itu dan diserah terimakan kepada pemerintahan Batse Republik pada tahun 1796. Pada tahun 1811 di Indonesia ini direbut oleh Inggris, karena ketika pemerintahan Batse Republik di masa pengendalian kekuasaan politiknya, Indonesia berlangsung dalam waktu yang tidak lama. Nah, karena sebab itu berhubungan dengan perkembangan yang baru di Belanda itu akibat antara peperangan Inggris dan Prancis. Nah, itulah yang menjadi perubahan politik di Indonesia yang berlaku pada masa Badan Niaga Belanda. Nah, yang menjadi keterkaitan dalam perubahan politik tersebut ialah bahwa di Indonesia ini terjadi perubahan atau perkembangan yang baru yang menyangkut suasana kehidupan beragama dan kehidupan gerejawi. Pada tahun 1811 sampai 1816, ketika pemerintahan kerajaan Inggris diabuh dengan Gubernur Thomas S. Raffles, ini juga memperlakukan kebebasan beragama di Indonesia. Nah, sehubungan dengan perkembangan baru di bidang keagamaan, di bidang kegerejaan ini, maka ketika itu di Parohan pertama abad ke-19 di Indonesia terdapat kehidupan dan kegiatan Kristiani dalam bentuk wadah gerejawi. Nah, muncullah pembentukan gerejawi Protestan atau disebut itu dengan AM pada tahun 1818 di Indonesia yang diberlakukan kebebasan beragama. Dan sejak saat itulah mulailah masuk dan bekerja di Indonesia gereja-gereja Protestan, kecuali gereja uang berpaham Calvinis. Dan di samping itu juga lembaga-lembaga ataupun badan-badan pekabaran Injil, termasuk di dalamnya itu adalah lembaga-lembaga Alkitab. Yang dimaksud di sini adalah ketika gereja persatuan ini atau gereja Protestan AM yang di dalamnya ini terhisap gereja-gereja yang berpaham Protestan, yaitu gereja yang beraliran Calvinis, Lutheran dan juga yang lain-lain. Pada tahun 1835 terwujudlah suatu usaha dengan sebuah ketetapan raja. Dalam terbentuknya gereja Protestan atau AM ini juga merupakan sebuah kegiatan yang dapat disifatkan sebagai gerakan ekumenis, yang dimana ada terdapat dua. Yang pertama itu adalah terbentuknya gereja Protestan AM yang memang merupakan hasil dari upaya untuk mempersatukan gereja-gereja Protestan.
Yang kedua itu adalah timbulnya gereja baru yang belum dapat disetarakan dengan munculnya gereja persatuan, yaitu sebagai akibat dari kesadaran dan upaya gereja-gereja itu tersendiri. Dan selanjutnya muncullah lembaga-lembaga pekabaran Injil, yang dimana pada akhir abad 18 dan awal abad 19, baik di Eropa maupun di Amerika ini, terbentuklah lembaga-lembaga dan badan-badan penginjilan, yang dimana ini adalah didirikan oleh orang-orang Kristen yang tidak puas terhadap kehidupan gerejawi di masa itu. Namun ketika itu harus diakui bahwa lembaga-lembaga pekabaran Injil tersebut itu merupakan suatu wadah yang di dalamnya itu adalah orang-orang Kristen dari berbagai gereja dan juga dari berbagai macam aliran yang terlibat dalam berbagai kehidupan dan pekerjaan kerjasama. Dan setelah itu muncullah lagi lembaga-lembaga Alkitab, yang dimana pada tahun 1814 terbentuklah kegiatan di Indonesia yang membentuk sebuah lembaga Alkitab di Indonesia, yaitu tepatnya di Batavia. Dan pada tahun 1816 NBG juga membentuk sebuah lembaga Alkitab Indonesia yang diberi nama Oost-Indisch Bijbelbondschap. Yang di sini yang disebut dengan lembaga-lembaga Alkitab ialah bukan hanya orang-orang Kristen yang berasal dari berbagai latar belakang gerejawi, tetapi juga ini termasuk melayani badan-badan dari gereja di Indonesia yang berpegang pada denominasi yang berbeda pula. Dan ketika berbicara tentang lembaga-lembaga Alkitab, bahwasanya ada yang memberi dukungan kepada keberadaan dan peranan GC di masa itu. Yang pertama itu adalah gereja ekumenis pada Parohan kedua abad 19, yang dimana pada Parohan kedua abad ke-19 di Eropa ini, terutama itu ada di Belanda, telah banyak terbentuk lembaga-lembaga ataupun pekabaran Injil yang baru, yang dimana itu yang bisa disebut NGV, NGGV, dan UZV, yang dimana lembaga-lembaga pekabaran Injil yang ada di Indonesia ini sudah terpencar dan bekerja menurut kebijakan dan caranya masing-masing. Nah, terbentuklah beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam pekabaran Injil ini. Yang pertama itu adalah terjadinya kepadatan penduduk di suatu tempat, yang dimana ketika pekabaran Injil yang ada di Jawa atau Utara dan daerah-daerah lain yang cukup padat penduduknya dan memiliki konsekuensi, yaitu bahwa daerah yang tidak cukup penduduknya sering tidak diminati oleh lembaga-lembaga pekabaran Injil untuk dijadikan medan pekabaran Injilnya. Dan yang kedua adalah dekatnya daerah yang akan dijadikan medan pekabaran Injil itu dengan pemerintahan Hindia Belanda. Dan yang ketiga itu adalah belum masuknya agama Islam itu yang paling tidak kurang terpengaruhnya Islam di daerah tertentu. Nah, ketika menjalankan beberapa faktor di atas lembaga-lembaga pekabaran Injil ini, mereka itu mengalami benturan tertentu yang dapat merugikan pekabaran Injil itu sendiri. Dan setelah itu terbitnya The Opweeker, yang dimana ketika terbitnya majalah di Opweeker ini tidak dapat juga dipisahkan dari pekabaran di Ewing, yaitu orang yang berupaya membiayai seluruh pekerjaan pekabaran Injil dengan menguasakan percetakan, yang dimana ini dijadikan sebagai sarana pekabaran Injil tersebut. Nah, pada tahun 1881 di Depok, di sini berdirilah sebuah badan yang diberi nama Nederlands Indisch Zendingsbond, yang dimana itu atau NIGB. Penerbitan majalah di Opweeker ini pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari keesaan Indonesia itu. Nah, setelah itu pendirian Seminar Depok. Pada tahun 1869, J.A. Skurman Jobs sebagai pendeta jemaat di Batavia tiba dan mulai bekerja di Indonesia. Dan setelah setengah tahun bekerja di Indonesia, saat itu juga dia membuat sebuah artikel yang berjudul dengan Enoch Uit Batavia, yang juga ini isinya menyuarakan kepada seluruh orang Kristen baik di Indonesia maupun di Belanda agar mereka mampu untuk mengumpulkan uang guna, yaitu untuk mendidik para calon tenaga pribumi supaya kelak dapat mengabarkan Injil di suku bangsanya sendiri. Nah, setelah itu terbentuknya NIGB pada tanggal 20 sampai 29 Agustus 1880, yaitu bertepatnya di Depok, dilangsungkanlah sebuah konferensi yang dihadiri oleh beberapa pekabaran Injil di Indonesia.
Pada konferensi berikutnya yang dilangsungkan di tempat yang sama pada tahun 1881, ini adalah membuahkan hasil membuat kesepakatan, yaitu bahwa Gendingsbond yang dicita-citakan pada konferensi tersebut. Nah, dengan demikianlah terbentuknya Gendingsbond yang diberi nama Nederlands Indes Gendingsbond atau NEGB. Dan dalam rangka tersebut memfungsikan dirinya, maka NEGB ini banyak mengadakan konferensi yang di dalamnya dibahas itu seperti masalah-masalah aktual yang juga berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan pengabaran Injil. Namun setelah semakin lama, terdapatlah juga sebuah perkembangan yang baru, yaitu sejak tahun 1920, konferensi NEGB ini tidak hanya membahas masalah-masalah aktual yang berkaitan dengan perkabaran Injil saja, tetapi juga mereka juga membahas masalah yang berkenan dengan kehidupan gereja-gereja pribumi atau yang terutama berhubungan dengan kemandirian dan keesaan mereka tersebut. Terima kasih, Pak. Oke. Lanjut ke Fahri Setiawan. Terima kasih buat Bapak dosen. Baiklah, di sini saya akan melaporkan hasil laporan baca saya yang dimana mengenai gerakan komunis di Indonesia. Ada dua topik yang perlu kita bahas, yaitu yang pertama adalah gerakan komunis pada paruhan pertama abad ke-19 dan pada paruhan kedua abad ke-19. Nah, jadi kita mulai dari paruhan pertama abad ke-19, di mana itu dimulai dari tahun 1795 sampai 1816, di mana ada perubahan politik di Indonesia. Terjadinya pergantian perubahan politik karena ada situ pergantian perpindahan kekuasaan, yang dimana dimulai dari VOC menyerahkan kekuasaan dari ke Batavia, dan juga Batavia direbut kembali lagi oleh Inggris dan kembali lagi dengan Belanda. Nah, jadi itulah yang terjadi pada perubahan politik di Indonesia pada masa itu. Kemudian pada tahun 1808 sampai 1811 terjadilah situ kebebasan beragama, yang dimana yaitu yang membentuk kebebasan itu adalah Mr. Herman Wendels, yang adalah seorang revolusi Prancis yang memaklukkan membebaskan beragama di Indonesia. Maka adalah terjadi kegiatan-kegiatan yang bersifat ekumenis. Yang pertama adalah pembentukan gereja Protestan yang Am. Nah, jadi pembentukan ini yaitu dimaksudkan untuk gereja yang Protestan saja. Ini dibentuk pada sejak tahun 1818 di Indonesia, dibebaskan untuk beragama, yang dicetuskan oleh Raja William pertama dari Belanda, yang mencita-citakan untuk gereja-gereja itu dapat dipersatukan. Ini adalah suatu gerakan komunis di Indonesia. Yang kedua adalah lembaga pekabaran Injil. Tentunya lembaga ini dibentuk ataupun badan-badan pekabaran Injil ini dibentuk untuk mewujudkan perbaikan di mana atas kekurangan gereja itu, yaitu kurang meratanya pengakuan bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Itulah terjadinya pembentukan lembaga Injil ini dan badan-badan pekabaran Injil. Dan yang ketiga adalah lembaga Alkitab. Jadi selain munculnya pekabaran Injil tadi, lembaga pekabaran Injil tadi, muncul juga lembaga-lembaga Alkitab. Seperti di Indonesia adalah BFPS, ada BS dan NPG. Nah, jadi lembaga-lembaga ini hakikatnya merupakan lembaga ekumenis yang bukan hanya saja berbagai melatar belakangi gerejawi, tetapi untuk melayani dan gereja-gereja Indonesia yang dari denominasi berbeda. Nah, jadi ini juga menumbuhkan perasaan komunis di antara orang Kristen pada umumnya di Indonesia. Masuk kita ke pada paruhan kedua abad ke-19. Jadi pada paruhan kedua ini, pada abad ke-19, banyak dibentuk lembaga-lembaga pekabaran Injil yang baru, seperti NGV, NGV, UGV. Nah, jadi lembaga-lembaga pekabaran Injil ini bekerja untuk mengabarkan Injil, dan pembentukan badan ini juga tidak hanya satu tempat, berbeda tempatnya. Ada yang melatar belakanginya beberapa faktor. Yang pertama karena kepadatan penduduk, dan yang kedua adalah dekatnya ke daerah dengan pemerintahan Hindia Belanda, dan yang ketiga adalah belum masuknya Islam. Nah, jadi itulah makanya mereka berpencar. Tetapi
ketika mereka berpencar, badan orang ini tentunya mempunyai kelemahan, kurangnya harmonis di dalam komunikasi di dalam badan-badan tersebut. Maka dari itu, ini adalah suatu kelemahan dan muncullah usaha-usaha hegemonis. Yang pertama adalah menerbitkan The Opwekker. Nah, ini adalah suatu majalah yang fungsinya adalah suatu badan untuk untuk sarana pekerjaan pekabaran Injil, yang dimana pendirinya Opwekker ini adalah D.S.O. Wiking. Nah, jadi usaha ini, kegiatan ini juga sampai bertahan juga 2 dasawarsa terakhir. Ini juga penting karena ini adalah gerakan komunis di Indonesia. Dan yang kedua adalah berdirinya Seminari Depok. Jadi Pendeta C.A. Skurman Jones memulai pekerjaannya di Indonesia pada awal 1869. Jadi setelah ia melayani beberapa bulan pada Indonesia, dia mempunyai usulan ataupun mempunyai ide, yaitu membuat suatu artikel, yaitu NBD Batavia, yang dimana ini untuk mendidik calon tenaga kerja pribumi supaya kelak dapat mengabarkan Injil di antara suku dan kepada suku bangsa sendiri. Jadi tentunya usaha ini bersikap positif bagi yang lain, maka sehingga dapat dikumpulkan uang mewujudkan usaha ini. Dan seminari ini juga didirikan pada tanggal 27 Agustus 1878 dan ditutup pada tahun 1926 dan dirubah menjadi sekolah guru karena dibutuhkan sekolah yang tingkatnya lebih tinggi. Nah, ini juga mempunyai kaitannya dengan gerakan komunis. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, pembentukan FIJP. Jadi ketika seminar Depok itu berlangsung pada tanggal 20 sampai 29 Agustus 1880, mereka mencetuskan gagasan bahwasanya membentuk suatu Zendingsbond, yang dimana ini adalah suatu sarana untuk pekabaran Injil. Dan terjadilah pembentukan ini pada tanggal konferensi selanjutnya pada tahun 1881, membuat keputusan bahwasanya Zendingsbond ini dibentuk dan mempunyai nama adalah NIJP, Nederland Indische Zendingsbond. Nah, jadi hakikatnya Zendingsbond ini adalah suatu persatuan bagi pekabaran Injil. Ini juga di konferensi ini tidak hanya membahas mengenai gereja saja, tetapi mengenai permasalahan-permasalahan kehidupan gereja-gereja di pribumi. Ini juga adalah kegiatan komunis di Indonesia. Jadi demikianlah laporan saya yang kami sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, lanjut. Blina. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil laporan baca saya secara singkat dengan judul Gerakan Ekumene abad ke-16 sampai ke-19 di Indonesia. Di mana pada gerakan ini ada dibagi dengan 2 pahlawan, yaitu yang pertama, pahlawan pertama abad ke-19 dan pahlawan kedua abad ke-19. Yang pertama kita membahas pahlawan pertama abad ke-19, di mana pada tahun 1795 sampai 1816 di Indonesia itu memiliki banyak perubahan politik dengan adanya perubahan ataupun penyerah-terimaan kekuasaan, di mana pada tahun 1795 Badan Niaga Belanda itu tidak memiliki kekuasaan atas VOC lagi. Lalu pada tahun 1796 kekuasaan VOC itu diserahkan dan diterima oleh pemerintahan Batavia Republik, tapi juga itu tidak berlangsung lama dan pada tahun 1811 diserahkan dan diterima oleh kerajaan Inggris. Tetapi itu juga tidak terlalu lama, pada tahun itu juga kekuasaan VOC itu digantikan atau diserahkan kepada pemerintahan kerajaan Belanda kembali. Lalu pada masa VOC ini, gereja Calvinislah yang diberikan ataupun diberikan masuk ke Indonesia. Tetapi gereja-gereja lain yang beraliran lain seperti Lutheran tidak diizinkan. Tetapi pada saat pemerintahan Batavia Republik ini yang dilakukan oleh Gubernur Batavia yaitu Herman Daniels dan Gubernur Inggris yaitu Thomas S. Raffles, disitulah dimulai bahwa dibizaki atau dimaklumkan bahwa gereja-gereja lain selain dari Calvinis diizinkan masuk ke Indonesia. Dan pada saat itulah pekabar-pekabar Injil banyak bermasukkan ke negara Indonesia. Oleh karena gerakan itu, banyaklah ataupun ada muncul beberapa gerakan ekumene, yaitu yang pertama adalah pembentukan gereja Am, di mana pembentukan gereja Protestan Am ini adalah
Indonesia. Lalu yang kedua, di mana cita-cita itu terwujud pada tahun 1835 dan diberi nama oleh Gereja Protestan dengan nama The Protestant Church in the Netherlands ini. Lalu yang kedua adalah gerakan ekumene, lembaga-lembaga pekabaran Injil, dan yang ketiga adalah lembaga-lembaga Alkitab, di mana lembaga-lembaga ini melayani berbagai badan-badan ataupun gereja-gereja yang berbeda-beda. Lalu kita masuk pada parohan yang kedua, yaitu di Eropa dan di Belanda banyaklah di sini dibentuk lembaga-lembaga pekabaran Injil yang baru. Seperti di Indonesia adalah NGV, lalu NDGV dan UGV. Tetapi pada lembaga-lembaga ini yang baru ini terdapat mereka bekerja itu dengan kebijakan dan cara-cara mereka sendiri. Oleh karena itu mereka tidak memiliki kebebasan dalam menentukan tempat yang mereka ingin injili. Tetapi di sini mereka lembaga-lembaga pekabaran Injil ini memberikan 3 faktor untuk mempertimbangkan tempat apa saja yang dijadikan mereka sebagai tempat penginjilan. Yaitu yang pertama adalah faktor penduduknya adalah penduduk yang banyak seperti Jawa. Lalu yang kedua itu adalah jarak daerah tempat mereka untuk menginjili adalah dekat dengan pekabaran Injil atau pemerintahan HB ataupun Hindia Belanda. Lalu yang ketiga adalah faktor di mana pekabaran Injil itu bekerja di daerah-daerah yang beragama suku karena lebih memungkinkan, lebih mudah menerima Injil tersebut. Oleh sebab itulah mereka itu situ bekerja dengan sendirinya, dengan kebijakan, dengan cara mereka sendiri. Oleh sebab itulah terjadi ataupun muncul kesulitan-kesulitan mereka dalam mengabarkan Injil. Jadi oleh sebab itulah pekabar Injil ini merumuskan atau menciptakan usaha-usaha, yaitu yang dibagi dengan 3 usaha. Yaitu yang pertama penerbitan The Opweker yang dijadikan sebagai majalah dan menjadi tempat tukar pikiran dan pengalaman bagi pekabar Injil tersebut. Lalu yang kedua adalah pendirian Seminari Depok, yang dimana tempat ini dijadikan sebagai tempat mendidik calon tenaga pribumi. Tetapi Seminari Depok ini tidak bertahan lama dan pada tahun 1926 ditutup dan digantikan oleh sekolah guru karena pada saat itu sangat dibutuhkan pendidikan teologi yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga adalah pembentukan NIJB atau Netherlands Indisch Zendingboek, yang dimana pembentukan ini digunakan sebagai wadah atau tempat persatuan bagi pekabaran Injil. Demikianlah penjelasan singkat saya. Terima kasih. Itu Putra Utama Person. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dosen. Di sini saya akan melaporkan sebuah buku yang berjudul Gerakan Ekumenis di Indonesia yang dikarang oleh Chris Hartono dengan tahun terbit 1984 dengan penerbit buku Pusat Penelitian dan Inovasi Pendidikan Duta Wacana. Nah, di sini saya akan melaporkan tentang gerakan ekumenis pada karohan pertama dan kedua pada abad ke-19. Pada abad ke-16 sampai 19, tepatnya pada tahun 1795 sampai tahun 1816, selama 21 tahun di Indonesia sangat banyak terjadi perubahan politik dan bersamaan dengan penyerah terimaan kekuasaan atas bangsa Indonesia. Nah, diantaranya VOC yang pertama yang menguasai Indonesia pada tahun 1795 sudah tidak berdaya lagi secara politik. Nah, setelah mereka tidak berdaya lagi secara politik, mereka menyerahkan kekuasaan politik mereka kepada pemerintahan Batavsi Republik pada tahun 1976. Nah, setelah perubahan politik terjadi juga perubahan kekuasaan. Nah, pada saat itu setelah pemerintahan Batavsi Republik berkuasa, tidak lama juga mereka berkuasa atas Indonesia dikarenakan ada perang antara Inggris dan Belanda. Nah, maka Indonesia kembali lagi jatuh ke tangan negara Inggris pada tahun 1811. Nah, dari pemerintahan VOC turun ke Batavsi Republik, turun ke Inggris dan kembali lagi kepada pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pada tahun 1816 untuk melaksanakan pemerintahannya atas Indonesia, dari perubahan-perubahan politik kekuasaan pemerintah dari suatu negara ke suatu negara lain, juga terjadi perubahan-perubahan yang menyangkut kehidupan beragama dan gerejawi. Yang pertama, pada masa VOC di Indonesia, gereja yang mendapat hak hidup yaitu hanya berpaham Protestan saja, yang dahulu disebut dengan gereja Gereformed, yaitu gereja yang beraliran Calvinis. Gereja aliran lain tidak mempunyai hak hidup di Indonesia itu pada masa VOC. Nah, pada masa pemerintahan Batavsi Republik terjadi juga perubahan gerejawi, yaitu kebebasan dalam beragama. Perubahan ini muncul akibat dari revolusi Prancis dari gubernur pemerintahan Batavsi, yaitu Mr. Herman Widendels pada tahun 1808 sampai 1811.
Nah, perubahannya itu tidak hanya Calvinis saja yang bisa beribadah di situ, tetapi Katolik dan gereja lain yang beraliran Protestan bebas untuk beragama. Nah, yang ketiga, pada masa kerajaan Inggris juga diberlakukan kehidupan beragama yang dibawa Letnan Gubernur Thomas Raffles pada tahun 1811 sampai 1816. Mulai terdapat pekabaran-pekabaran Injil yang masuk dan bekerja di daerah tersebut. Terakhir, pada masa Hindia Belanda, kebebasan beragama secara asas dipegang juga oleh para penguasa dan diberlakukan di Indonesia. Pada masa ini semakin banyaklah pekabaran Injil yang tergabung di dalam lembaga dan badan pekabaran Injil. Nah, sehubungan dengan perkembangan baru di bidang agama dan gereja, maka di paruhan pertama abad ke-19 di Indonesia terdapat juga perubahan kehidupan dan kegiatan Kristiani dalam bentuk wadah gerejawi. Nah, pada saat itu wadah yang dimaksud adalah gereja Protestan, gereja bekas POC, yaitu gereja Lutheran dan gereja lainnya. Dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat disifatkan dua selaku gerakan ekumenis dan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama itu dibentuknya gereja am. Dengan pembentukan gereja Protestan ini, dengan masuknya semua lembaga pekabaran Injil, termasuk lembaga Alkitab, resikonya adalah bahwa setiap gereja dan lembaga itu akan berjalan dengan cara dan peraturan mereka masing-masing. Nah, melihat dari cara itu, pemerintahan Hindia Belanda menanggapi bahwa hal tersebut harus diluruskan. Nah, dengan itu mereka menimbulkan, jikalau masing-masing golongan Protestan menggunakan caranya sendiri untuk membuat penduduk Indonesia menjadi Kristen, bertolak belakang dari pernyataan Raja Belanda, yaitu Raja William pertama yang memerintah pemerintahan Hindia Belanda. Ia mencita-citakan agar gereja-gereja Protestan di Indonesia itu dapat dipersatukan. Nah, untuk memenuhi keinginan raja tersebut, ia mengkehendaki agar di Indonesia didirikan sebuah gereja persatuan terlepas dari gereja manapun di Belanda. Nah, gereja persatuan itu dinamakan gereja Protestan atau AM, yang di dalamnya terdapat aliran Calvinis, Luther, dan lain-lain. Sebab pada hakikatnya gereja tersebut didasarkan Kristus sendiri. Nah, cita-cita daripada Raja William ini untuk mempersatukan gereja itu terwujud pada tahun 1835 yang dikenal dengan nama The Protestant Church in Netherlands, India. Dan dengan akhirnya gereja persatuan ini, gereja yang lama yaitu Indisika sudah berakhir. Nah, untuk menopang kehidupan gereja ini, untuk menopang kehidupan ke gereja ini terdapat dua. Yang pertama tadi, terbentuknya gereja AM ini merupakan hasil dari upaya untuk mempersatukan gereja Protestan, dan yang kedua bahwa timbulnya gereja baru belum dapat disetarakan dengan munculnya gereja persatuan sebagai akibat dari kesadaran dan upaya gereja-gereja sendiri. Nah, setelah itu terbentuknya lembaga-lembaga pekabaran Injil. Terbentuknya lembaga pekabaran Injil ini pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 adalah akibat dengan adanya orang Kristen yang tidak puas terhadap kehidupan gerejawi. Nah, mereka menganggap pada saat itu kurang menyadari untuk melakukan tugas pekabaran Injilnya, dan di pihak lain iman dan perbuatan mereka kurang bertolak dari pengakuan bahwa Yesus adalah juru selamat yang sempurna. Wadah dari lembaga pekabaran Injil ini adalah orang-orang Kristen yang terdiri dari berbagai gereja dan berbagai latar belakang yang berbeda juga. Nah, jadi dari lembaga-lembaga pekabaran Injil muncul sedikit sifat ekumenis, di mana tadi wadah daripada lembaga pekabaran Injil ini, para pekabar Injilnya berasal dari luar gereja Calvinis, ada dari gereja Protestan dan gereja Lutheran lainnya. Nah, disitulah terdapat suatu sifat ekumenis sedikit yang daripada lembaga pekabaran Injil. Nah, yang kedua adalah lembaga-lembaga Alkitab. Lembaga Alkitab yang melakukan kegiatannya di Indonesia diantaranya ada BFBS, BS, dan NBG. Nah, pada tahun 1814 di Batavia, BFBS membentuk sebuah lembaga Alkitab di Indonesia. 2 tahun kemudian pada tahun 1816 juga NBG juga membentuk sebuah lembaga Alkitab di Indonesia yang diberi dengan nama Oost-Indische Bibelgenootschap. Pada hakikatnya, lembaga Alkitab Indonesia dibentuk oleh orang-orang Kristen yang berasal dari latar belakang gerejawi dan juga melayani di denominasi yang berbeda juga. Nah, dari situ dapat dipahami bila lembaga-lembaga Alkitab tersebut sudah memiliki saham sedikit dalam gerakan ekumenis di Indonesia. Nah, kita masuk kepada gerakan ekumenis paruhan kedua pada abad ke-19, terutama di Belanda. Banyak dibentuk lembaga pekabaran Injil yang baru, diantaranya NZV, NGZV, dan UZV. Lembaga-lembaga ini pada umumnya dipencar tempatnya menurut kebijakan dan caranya masing-masing. Biarpun dipencar secara kebijakan masing-masing, mereka tidak sembarangan dalam menempatkan pekabaran Injil itu untuk mengabarkan Injil. Ada terdapat beberapa faktor makanya mereka dipencar. Yang pertama adalah mereka melihat kepadatan penduduk di situ. Kalau suatu tempat itu tidak ramai, tidak padat, mereka tidak mau dalam mengabarkan Injil. Nah, mereka memilih daerah Jawa, Sumatera, terkhusus Sumatera Utara sebagai tempat pelayanan mereka yang mereka anggap itu adalah padat penduduknya. Alasannya adalah karena daerah yang kurang padat penduduk itu tidak diminati oleh lembaga-lembaga pekabaran Injil. Cukup. Itu
Tidak ada kau tulis di sini. Iya Pak, di bawahnya lagi ada saya kirim. Di bawah yang mana? Di bawah. Kemarin salah kirim Pak. Di bawah dikirim lagi, diulang lagi gitu. Mengapa bisa terjadi gitu? Ternyata Pak, ketika itu setelah saya ketik Pak langsung ganti nama, langsung kirim ke grup Pak. Ternyata tidak tersimpan nih Pak. Ganti nama maksudnya? Pada saat itu namanya cuma laporan baca saya buat Pak. Nah ketika sudah saya selesaikan, saya ganti namanya, langsung saya kirim ke grup Pak. Ternyata tidak tersave Pak yang saya kerjakan di paruhan kedua Pak. Minggu lalu Pak. Oke, teruskan. Oke, saya lanjutkan. Pada gerakan ekumenis pada paruhan kedua pada tahun ke-19, lembaga-lembaga dipencar menurut kebijakan dan cara masing-masingnya itu mengingat ada 3 faktor. Yang pertama, mereka memperhatikan kepadatan penduduk. Ketika mereka melihat suatu penduduk tidak padat, mereka tidak tertarik untuk mengabarkan Injil. Dan yang faktor kedua adalah dekatnya daerah yang akan dijadikan pekabaran Injil dengan pemerintahan Hindia Belanda, dengan alasan mempunyai arti yang sangat penting, sebab daerah yang dekat dengan pemerintahan Hindia Belanda akan menjamin dan memberi harapan bagi terciptanya ketenangan dan ketertiban untuk dapat melakukan tugas pekabaran Injilnya. Faktor yang ketiga adalah belum masuknya agama Islam. Itulah mengapa mereka bekerja di daerah yang penduduknya masih beragama suku. Nah, melihat dari ketiga faktor tersebut dan kenyataan bahwasanya mereka bekerja dengan cara mereka masing-masing, maka timbullah suatu usaha dari pekabaran Injil untuk mengatasi kelemahan yang ada dan dapat disifatkan sebagai gerakan yang ekumenis di Indonesia. Terdapat beberapa usaha yang dilakukan, yaitu yang pertama dengan penerbitan Day of Waker. Terbitnya majalah Day of Waker ini tidak terlepas dari pekerjaan D.S. E. King, yakni orang yang berupaya membiayai pekerjaan pekabaran Injil. Pada tahun 1881 didirikan lembaga pekabaran Injil yang disebut dengan NIZB atau Netherlands Indische Zendingsbod. Lembaga ini menjadi wadah komunikasi antar pekabaran Injil, dan badan ini sejak berdirinya mengambil alih percetakan Day of Waker. Maka jelaslah bahwasanya penerbitan majalah Day of Waker ini merupakan suatu usaha yang penting kaitannya dalam gerakan ekumenis di Indonesia, teristimewa dalam merangsang gereja untuk mencari keesaan dalam suasananya mandiri. Yang kedua adalah pendirian Seminari Depok. Awal pendirian Seminari Depok ini diprakarsai oleh seorang pendeta jemaat yang di Batavia yang bernama J.A. Schurman John, yang sudah memahami apa yang menjadi kebutuhan orang Kristen Indonesia pada saat itu. Nah, ia mengambil inisiatif untuk menulis sebuah artikel yang menyuarakan kepada orang Indonesia dan orang Belanda agar mengumpulkan uang sebesar 5.000 guna untuk mendirikan sebuah seminari untuk mendidik para calon tenaga pribumi supaya kelak dapat memberitakan Injil kepada suku bangsanya sendiri. Nah, inisiatif tersebut direspon positif dari berbagai pihak. Dan pada tanggal 21 Agustus pada tahun 1878 berhasillah didirikan dengan nama Seminari Depok atau Seminari Schurman. Di dalam seminari tersebut dididiklah para calon tenaga pribumi yang berasal dari bermacam latar belakang suku dan gereja. Nah, di dalam seminari inilah mereka dididik dan bergaul satu sama lain, sehingga sedikit atau banyaknya semangat ekumenis dapat tertanam di Seminari Depok ini. Namun seminari ini harus ditutup pada tahun 1926 dan dirubah menjadi sekolah guru. Singkatnya, Seminari Depok ini tidak banyak telah berperan dalam menumbuhkan perasaan dan kesadaran ekumenis. Yang ketiga itu ada usaha pembentukan NIZB, Netherlands Indische Zendingsbod, yang terbentuk pada tahun 1881 melalui beberapa konferensi yang dilakukan di Seminari Depok. Zendingsbod ini pada hakikatnya merupakan wadah persatuan bagi para pekabar Injil di satu pihak dan wadah kerjasama di antara mereka di lain pihak. Nah, NIZB ini dalam memfungsikan dirinya banyak melakukan konferensi yang membahas masalah. Kalau sudah membaca
masuk akal lagi. Oke, sudah berakhir ya untuk laporan baca 2. Ada beberapa orang yang terlambat itu, termasuk Person dan juga El Grie Putra Ginting. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada beberapa informasi yang harus saya sampaikan, bahwa yang hadir saat ini ada beberapa yang tidak hadir. Soalnya ini Benaya Yater Barus nggak hadir, Benaya ada ya. Dia ini sudah terancam gagal ya, karena dia sudah 4 kali tidak hadir sampai hari ini. Sampaikan ke dia hanya 1 kali lagi tidak mungkin lagi mengikuti perkuliahan saya. Sama tadi pagi Rinaldi juga sudah saya batalkan, sudah saya gagalkan karena dia sudah 5 kali tidak hadir. Jadi kalau sampai 5 kali nanti ini terjadi, tak usah lagi ikut kuliah saya. Lemina, apakah hadir? Nah, ini juga sudah 4 kali sampai hari ini. Ingatkan mereka jangan lagi main dengan absen. Shirley, ada? Ini juga dia sudah 3 kali sampai hari ini. Nah, jadi hati-hati, absen ini tidak bisa ditolerir. Nangis-nangis pun kalian sama bawa bulangmu, opung, tulangmu, gak ada gunanya. Tetap Anda gagal, dan itu Ini surat Maria sudah saya buat apa? Dia sudah kirim saya. Tidak ada gunanya kan? Ini kalian sudah tingkat 4. Kalau gagal ini, mata kuliah ini tidak bisa menyusun skripsi semester depan. Jadi tunggu tahun depan lagi. Itu artinya merugikan dirimu, orang tuamu, dan seluruhnya masa depan. Jadi jangan main-main. Saya hanya mengingatkan supaya hati-hati ya. Paksalah dirimu untuk datang. Termasuk si Raja ini tinggal 1 kali lagi. Dia sudah 4 kali tidak hadir. Hati-hati. Jangan nanti menyesal. Menyesal itu selalu belakangan datang. Kalau dia di awal datang, itu pendaftaran namanya. Tapi kalau penyesalan itu selalu di belakang. Kalau datang dia di awal itu mendaftar namanya. Mendaftar mau STT, mendaftar lagi dia nanti untuk mata kuliah ini. Oke, saya sudah ingatkan ya. Jangan nanti setelah Anda 5 kali datang ke ruangan saya minta-minta. Nggak bisa lagi. Ya, sorry to say, tidak bisa. Jangan dipaksa saya nanti bertindak yang tidak disukai. Selagi masih ada waktu, perbaiki dirimu. Yang sudah 4, mencret pun datang aja ke sini. Mencret pun datang aja sini. Di sini aja mencretnya. Gak apa-apa. Kalau tidak gagal, ya saya tidak main-main. Mencret aja pun datang aja ke sini. Tunjukkan muka. Jangan alasan, Pak, saya pulang kampung, ada urusan keluarga. Ada gunanya lagi itu kawan. Semua ini punya keluarga ini. Bukan hanya kau yang punya keluarga, saya pun punya keluarga. Oke, kita bahas ini laporan baca 2. Ini bicara soal gerakan okumene. Kita bicara gerakan okumene. Nah, ini laporan baca 2 dan 3 bicara soal gerakan okumene. Laporan baca 2 maksudnya bicara gerakan okumene pada abad ke-19. Dan pada abad ke-19 itu dibagi 2 lagi, yaitu parohan pertama dan parohan kedua. Nah, di parohan pertama itu gerakan okumene itu didukung oleh terjadinya pergantian dan peralihan kekuasaan dari pemerintahan Belanda ke Inggris, lalu ke Belanda, lalu ke Hindia Belanda. Dan itu membuat gerakan okumene mulai terbang. Apalagi ketika zamannya Inggris memberi kebebasan beragama. Jadi kebebasan beragama itu menjadi peluang untuk lahir gerakan okumene.
Apa buktinya ada gerakan ekumenik saat itu? Raja William I memberi kesempatan berdirinya gereja Protestan. Walau dia sadar bahwa gereja Protestan yang datang ke Indonesia itu datang dari Calvinis dan Lutheran. Dan akhirnya dia mengatakan supaya putus hubungan gereja Protestan yang di Belanda dengan di Indonesia. Dari Indische Kirche, dari Indische Kirche menjadi nanti jadi gereja Indische Kirche Nederlandse. Jadi menjadi gereja Hindia Belanda. Jadi dari gereja Protestan ke menjadi gereja Protestan Hindia Belanda. Dan itu nanti menjadi GPIB. Dan atau sebelum GPIB dia GPI, Gereja Protestan Indonesia sekarang. Kalau kalian lihat nanti gereja Protestan itu masih ada sampai sekarang, walau tidak ada lagi gerejanya, tapi di bawah GPI itu ada 12 gereja. Di bawah GPI itu biasanya gereja-gereja di timur. Mulai Gemit, Sultra, Gemih, apalagi Gemih. Nah, itu semua gereja-gereja yang di timur itu masuk ke GPI. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal gerakan ekumenik. Lahirlah gereja Protestan, di dalamnya ada Lutheran dan Calvinis. Nah, ini yang digerakkan oleh William I. Nah, kemudian selain itu yayasan pekabaran Injil atau lembaga-lembaga pekabaran Injil. Lembaga-lembaga pekabaran Injil yang datang ke Indonesia itu bukan berasal dari gereja di Eropa atau di Jerman atau di Belanda. Itu lahir dari hasil perkumpulan orang-orang percaya karena gerakan pietisme, lalu mereka mendirikan yayasan penginjilan. Dan mereka mengutus orang-orang ke belahan dunia ketiga termasuk ke Indonesia. Dan ketika mereka sampai di Indonesia, mereka itu bukan diutus oleh gereja resmi, tetapi berada di Indonesia dengan bertemu dengan lembaga-lembaga sending lainnya. Lalu muncullah keinginan untuk menyatukan lembaga sending itu di Indonesia. Pada parohan pertama abad ke-19 maksud saya, itu belum menjadi kenyataan. Belum lahir itu kesatuan itu, tapi sudah digagas. Ada pertemuan lembaga-lembaga PI yang ada di Indonesia supaya menjadi sebuah lembaga PI. Sama seperti di Edinburgh kemarin yang 1910 lahirlah lembaga penginjilan dunia IMC, International Mission Council. Lalu akhirnya mereka melaksanakan pertemuan yang kedua di Yerusalem dan ketiga di India. Dan itu nanti akan kita bahas pada abad ke-20. Nah, tapi pada abad ke-19 parohan pertama, semangat ekumenik untuk menyatukan lembaga penginjilan itu sudah ada, tapi nanti di parohan abad kedua baru lahirlah NIZB, Nederlandse Indische Zendingsbond. Itulah persatuan para pekabar Injil dari Eropa. Itu di Indonesia. Nah, ini yang kita lihat gerakan penginjilan itu, lembaga-lembaga penginjilan. Itu menjadi sebuah gerakan ekumenik. Lalu bagian yang ketiga ialah lahirnya lembaga Alkitab. Lembaga Alkitab itu didirikan oleh lembaga-lembaga yang tidak satu denominasi, berbeda-beda. BSFBF itu dan BM itu bukan satu aliran. Itu berasal dari berbagai aliran. Dan ini uniknya pada parohan yang pertama ini dengan lahirnya lembaga Alkitab. Ketika kalian misalnya mendengar apa yang disampaikan oleh Dr. Anwar Chen beberapa waktu yang lalu, ini yang unik di Indonesia, lembaga Alkitab ini diterima oleh Katolik dan Protestan. Di mana-mana di dunia ini terjemahan Protestan dan Katolik itu berbeda-beda. Tidak ada satu negara di dunia ini yang menerima terjemahannya sama-sama Katolik dan Protestan. Hanya Indonesia satu-satunya. Dan itu menunjukkan bahwa lembaga Alkitab Indonesia itu adalah lembaga yang paling ekumenis di dunia. Itu karena sudah dimulai dengan datangnya BFBS, BS dan NBG yang melahirkan sebuah organisasi yaitu Lembaga Alkitab Indonesia. Inilah gerakan Indonesia pada parohan pertama abad ke-19.
Lalu masuk ke paruhan abad kedua abad ke-19. Kalau paruhan yang pertama itu peluang gerakan okumene itu karena terjadinya pemindahan kekuasaan ya dari berbagai pemerintahan. Kalau di bagian kedua itu karena banyaknya lembaga sending yang bermunculan di Belanda. Ada NZG, ada UZG, ada NGZV, itu banyak sekali. Dan gerakan ini mengakibatkan lembaga-lembaga sending di Indonesia itu banyak. Lalu muncullah saya semangat untuk menyatukan lembaga-lembaga sending ini. Dan akhirnya pada tahun 1881 lahirlah Nederlandse Indische Zendingsbond. Nah, jadi mereka berdiri menyatukan lembaga-lembaga sending Eropa itu. Dan apa yang mereka kerjakan, maka mereka berilah penerbit De Opwekker itu. Sebenarnya apa kaitan De Opwekker kepada gerakan ekumene? Itu menjadi sebuah gerakan ekumene ketika NIZB itu membeli De Opwekker itu. Sehingga mereka mengelola secara bersama lembaga-lembaga sending tadi De Opwekker, dan mereka menulis dari berbagai perspektif, baik Lutheran, baik Calvinis, atau baik dari Pietisme, atau baik dari perspektif mereka yang telah bergabung di NIZB itu. Sehingga penerbit De Opwekker ini disebut menjadi sebuah gerakan ekumene karena dia telah menerbitkan tulisan-tulisan dari berbagai denominasi. Itu yang disebut oleh Chris Hartog. Lalu yang kedua, Seminari Depok. Nah, Seminari Depok itu sebenarnya tidak ada kaitannya secara langsung. Tetapi murid-muridnya, mahasiswanya itu berasal dari berbagai denominasi. Itulah yang menunjukkan Seminari Depok itu menjadi sebuah cikal bakal gerakan ekumene. Banyak jebolan-jebolan Seminari Depok itu menjadi guru-guru agama Kristen, menjadi pendeta. Misalnya Dr. Justin Sombing, DSGM GHM Sihan, dan banyak lagi pendeta-pendeta Batak yang berasal dari Seminari Depok itu. Walau akhirnya dia ditutup dan berganti nama sekolah guru, dan akhirnya nanti menjadi HTS, Hochschule Theologische Seminari, sekarang menjadi STFT Jakarta. Dan itulah yang menjadi lembaga pendidikan teologi yang ekumenis. Sampai sekarang kan STFT Jakarta itu ekumenis, karena di sana berbagai denominasi ada, baik dosen dan mahasiswanya. Hampir sama dengan kita juga, setiap ini kan berbagai denominasi kan, baik dosen dan mahasiswanya. Nah, ini gerakan-gerakan yang memicu lahirnya gerakan ekumene pada abad ke-19 paruhan kedua, dan yang terakhir tadi lahirnya NIZB itu sebagai kesatuan lembaga pengkabaran Injil di Indonesia. Nah, ini jadi dengan jelas kalian sudah mengerti sekarang gerakan ekumene pada abad ke-19 di Indonesia. Apa yang terjadi? Secara ringkas kalian sudah bisa mengerti, melihat benang merah dari gerakan itu sejak paruhan pertama hingga paruhan kedua. Nah, sekarang kita akan melihat dari gerakan abad ke-20 paruhan pertama, paruhan kedua minggu depan. Dan ini banyak, panjang sekali ceritanya di paruhan pertama abad ke-20 ini. Panjang sekali ceritanya. Karena itu kita dengarlah laporan baca 3 ini. Kami serahkanlah kepada saudara Gabriel nanti pertama, Gabriel. Dan di sini laporan Gabriel di mana? Apakah sudah kau kirim? Di mana? Di grup enggak ada. Di grup mana kau kirim? Personal pun tidak ada. Di grup mana itu dikirim? Yang bagian yang kedua itu pertama kan si Rafli, padahal itu bukan sekarang kan? Di bawah si Rafli ini waiting for this message. This may take a while. Learn more.
Ya di sini nggak ada. Di handphone ada. Ini kelas A kan? Iya. Rafli Gabriel. Berarti harus saya kirim lagi. Oke, Gabriel nanti habis itu Hosiana, Jessica, Jose. Oke, silakan Gabriel. Dalam menjelaskan permohonan kita sudah membahas dalam 2019 kita lanjut ke 2020 draft pertama. Dalam memahami secara betul ini Chris Hartono membagi 3 masa untuk memahami kita menelisik bagaimana secara gerakan pembene dalam waktu ini. Yang pertama itu masa pertumbuhan dan perkembangan, yang dimana ini adalah awalnya nanti ada pendirian badan-badan jadi gambaran ini dan juga terikut kalangan pemuda dalam ikut gerakan ekonomi ini. Dalam masa yang kedua, masa penggemblengan, yaitu di mana masa kepanikan dalam gerakan ekonomi ini. Ada suatu pertemuan tidak bisa dilakukan oleh karena penjejaman yang dilakukan pada masa Jepang. Jadi gerakan ekonomi ini pada masa penggemblengan ini sangat mustahil dilakukan. Dan juga ada satu gerakan-gerakan tetapi juga mencerminkan gerakan pemene. Yang ketiga yaitu gerakan pembuahan hasil, di mana gerakan ini adalah hasil dari untuk obat dari mana dari penjajahan kolonial dari perang dunia kedua ini sampai dengan pembentukan perang dunia kedua. Disinilah nanti sampai pembentukan PGI atau PGI dihasilkan. Oke, kita masuk masa dalam hal pertumbuhan dan perkembangan, yaitu mulai dari pendirian dari JC atau Jenggi Konsulat, di mana karena sudah banyaknya lembaga pergerakan Injil di Indonesia, maka ditumbuhkan kesadaran untuk menyatukan kesatuan dari lembaga-lembaga pergerakan Injil, di mana ini nanti yang bertugasi di mana menangani kesalahpahaman di antara lembaga pergerakan Injil. Jadi juga berfungsi juga sebagai perwakilan dari Indonesia, sebagai perwakilan lembaga sendiri. Yang kedua yaitu pembentukan perkumpulan Kristen, di mana perkumpulan ini yaitu dari kalangan pemuda. Ada sini dari 2 secara umum dan juga perkumpulan secara wanita dibuat. Yang pertama dari secara umumnya ke pemuda kalangan mahasiswa belajar yang dinamakan dengan CSP atau Kristen Student Community. Mengapa ada gerakan ini? Karena dipelopori oleh Dr. C.L. Pandon, yaitu ia ditugaskan di Indonesia untuk kalangan pemuda masih sedang belajar. Jadi ia dididik dari Netherlands Kristen Student Religi. Jadi atas tugas yang diberikan kepada Pandon tadi, ia berinisiatif untuk membuat sekretariat, yaitu di mana pusat kegiatan mahasiswa belajar bisa dilakukan. Jadi oleh karena terkumpulnya dia berusaha dan menentukan kegiatan itu, dia berhasil mengumpulkan dana dan membangun sekretariat sehingga dia membuat nama perkumpulan itu menjadi Rumah Lukwiz. Setelah terbentuk Lukwiz itu, jadi dibentuk lagi lah dari rumah Lukwiz itu yaitu CSP Kristen Student Religi di tahun 1926. Di mana tujuannya yaitu mempersatukan pemuda mahasiswa belajar untuk saling memahami dan solidaritas. Dan juga gerakan ini didukung juga oleh Dr. John Elmore
yaitu di mana atas undangan NIZP dalam hal pembentukan semangat keesaan untuk menyatukan kalangan pemuda dalam hal berbeda suku, bahasa dan daerah. Maka atas kedatangan daerah waktu itu di tanggal 23 sampai 24 Februari Jakarta. Jadi penghayatan Yohanes 17 ayat 21 itu atas pemaparan Dr. John R. waktu itu jadi semakin kukuh. Maka setelah itu ada juga yang gerakan kedua, yaitu gerakan dalam kalangan wanita, yaitu dibuat Kristen Jonge Proven Federatif, di mana kumpulan ini sama halnya dengan kumpulan umumnya saja, yang membedakan hanya dalam kalangan yaitu perempuan dan wanita saja. Ini dibentuk di tahun 1978 dan juga tahun 1979. Jadi yang menjadi kesertaan atau dilibatkan di dalam salah satu kebanggaan dari Indonesia yaitu istri dari TSG Mulia dan istri Al-Fran yang menjadi perwakilan dari Indonesia sendiri dalam Kristen Jonge Proven Federatif. Yang selanjutnya kita juga dengan pendirian Bon Kristen Tionghoa. Dari dunia kita tahu bahwa gerakan ini adalah berbasis kesukuan, yaitu khusus gereja Tionghoa, di mana pada kala itu melihat bahwa gereja atau kalangan orang Tionghoa sudah terpisah dan juga didorong oleh semangat nasionalisme untuk menyatukan orang-orang Tionghoa. Tetapi ada juga setelah terbentuknya ini ada kelemahan yang terjadi dalam hal pembentukan konflik Tionghoa ini, oleh karena yaitu kekurangan sumber daya, pemahaman atau kekurangan tahuan tentang peraturan tentang apa ADRT dalam wadah Bon Kristen Tionghoa ini. Jadi dalam hal penyelesaian itu hampir diadakan konferensi, yaitu yang dilakukan di Cirebon tanggal 13 sampai 15. Di sana ada inisiatif untuk pembentukan wadah baru untuk menyelesaikan masalah-masalah di mana oleh karena sumber daya atau kekurangan tahuan tentang tata gereja, tata organisasi yang ingin didirikan tadi. Jadi didirikanlah wadah kerajaan baru yaitu gereja serikat. Walaupun demikian dibentuk wadah baru di tanggal 3 sampai 15 itu, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam hal kelemahan itu, tetapi tetap muncul kelemahan itu. Tetapi oleh karena badan ini juga sangat berpengaruh dalam pembentukan nanti dalam Dewan Gereja-Gereja Indonesia. Yang selanjutnya yaitu peranan konferensi internasional Missionary Council yang kedua. Nanti ada IMC 2 ini ada dua kali atau IMC 2 dan IMC 3, yaitu di tanggal tanggal 21 Maret. Ini atas gerakan dari Missionary Conference di Edinburgh, yang mana ada suatu keinginan untuk melanjutkan gerakan yaitu internasional Missionary Conference. Jadi yang menghadiri konferensi ini dari perwakilan Indonesia yaitu TSG Gunung Mulia, di mana kehadiran TSG Gunung Mulia ini sangat penting peranannya bagi gerakan keesaan gereja ini, di mana diharapkan nantinya atas pengalaman kehadiran TSG Gunung Mulia ini dapat menerapkan keesaan itu di dalam Indonesia sendiri. Jadi yang dibahas dalam konferensi yang MC2 ini yaitu tentang masalah, juga ada dibahas tentang masalah-masalah yang ada di Indonesia dan juga tentang pendewasaan jemaat. Dan juga dilanjutkan di IMC yang ketiga, di mana ini dilaksanakan di Gambaran India tanggal 12 sampai 29 Desember 1938. Ini juga sangat memberikan motivasi juga dalam hal gerakan pemilih di Indonesia, di mana dalam penjelasan dari Dr. Fisher Hope yang ada juga banyak kalangan orang Indonesia yang mendengar dari penjelasannya, yang
yang dalam penjelasannya itu dalam hal pembentukan World Council of Success yang akan nanti dibahas mengenai juga cooperation and unity. Kita lanjut dalam hal tentang peran nasionalisme. Setelah ada gerakan dalam pemuda itu, ada juga Kongres Pemuda secara nasionalisme yang menyatakan tentang satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Di mana nanti secara signifikan memang tidak ada gerakan ini bagi simbol yang ini tidak signifikan bagi gerakan ini. Tetapi ada satu hal yang kita harus mencolok, yaitu dalam mengakibatkan gereja-gereja memiliki kesatuan dalam hal secara sinode atau secara sinodal, dia mandiri dalam hal misalnya sendiri. Kita lanjut dengan konferensi dengan bicara. Ini juga gerakan dalam berbasis mahasiswa yang dari tadi dari CSB tadi, di mana gerakan ini diadakan oleh karena pengurus dari World Student Christian Federation WSF yang berasal dari Tiongkok, yang bernama TCO, di mana konferensi gerakan ini dilakukan atas kesadaran dan kesan semakin tambah yang ditimbulkan di sana oleh satu lembaga juga karena perwakilan dari Asia ikut sebagai pengurus dari WSF ini. Yang selanjutnya itu pendirian HTS. Seperti tadi dalam 19 ini adalah dalam hal pendidikan, kerjasama dalam bidang pendidikan atau okumene dalam berbagai aliran, di mana HTS ini disingkat dengan Bokere Theological School di Bogor. Ini adalah dipelopori beberapa gereja yang di sana nyatakan bahwa dalam hal kerjasama ini adalah wujud nyata okumene yang ingin disatukan di bidang pendidikan, di mana dalam pendidikan itu ada nanti berbagai daerah, suku, bahasa yang belajar di sana. Yang selanjutnya itu pertemuan di Batavia. Ini adalah diprakarsai oleh dari MC3 tadi, yang dimana konferensi ini dilakukan tanggal 12 Januari 1939, yang diprakarsai oleh beberapa gereja dan diputuskan membentuk suatu wadah keesaan yang dimana digambarkan, diberikan gambar seperti Christian Council. Maka dalam hal mempersiapkan rencana itu dirancang persiapan panitia dalam pembentukan keesaan yang ini diharapkan seperti Christian Council tadi. Maka dilaksanakan konferensi-konferensi, yaitu konferensi kedua. Konferensi kedua dilakukan tetapi tidak ada gambaran atau hasil oleh karena belum siapnya panitia persiapan ini dalam hal mempersiapkan anggaran dan peraturan secara organisasi. Yang ketiga dilakukan konferensi tetapi tetap juga belum siap-siap juga. Oleh karena dalam konferensi ketiga ini dikatakan Sartono ala karena kesalahan pemahaman dalam hal pembentukan ART secara organisasi itu dari perwakilan jemaat itu. Jadi saking sulitnya dalam hal menyatukan pemahaman tentang peraturan organisasi yang ini ditujukan. Yang selanjutnya yaitu konferensi di Solo. Konferensi ini yaitu suatu hal yang didapatkan dari pernyataan tentang seorang tokoh Johannes Lemena, yaitu tentang bagaimana berjelas tentang gerakan ekumene Indonesia sendiri. Yang kedua dalam masa yang sangat tragis kalau karena tidak ada terjadi sedikit pun gerakan ekumene. Tetapi ada gerakan ekumene yang dibuat oleh pemerintah Jepang hanya dikatakan dalam hal perspektif Jepang. Jadi pemerintah Jepang juga ikut bercampur tangan dalam hal keesaan, tapi dalam perspektif mereka sendiri. Dalam hal gerakan ekumene pada pengembangan ini ada beberapa hal yang diuntungkan dan juga ada beberapa hal yang dirugikan. Yang pertama, keuntungannya gereja diajak untuk mandiri, di mana dan selama ini gereja tergantung pada lembaga-lembaga penggambaran Injil. Oleh karena ada pluralisme yang dilakukan Jepang, jadi pemutus hubungan juga kita sama itu ada hubungan diputus semuanya. Jadi dari gereja-gereja luar juga diputus oleh Jepang karena dianggap musuh untuk bagi Jepang sendiri. Yang kedua yaitu
disadarkan untuk melihat cakrawala baru, yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan persaudaraan. Gerakan ini ada suatu gerakan yang dimana untuk melihat kerjasama, supaya tidak hanya dalam hal gereja dibilang orang barat saja dilakukan, tetapi secara lingkup Asia perlu dilakukan. Yang selanjutnya itu ada gerakan yang dituntut dalam hidup kesatuan, yaitu gerakan ini yang disalurkan oleh gereja dan Jepang yang bernama Nippon Karisha Yodan. Dalam hal ini juga pemerintah, seperti saya katakan tadi, orang Jepang juga ikut dalam melakukan keresahan, tapi dalam hal secara politik. Dan maka dari secara penyaluran itu ada dua gerakan atau persatuan yang dihasilkan, yaitu Persatuan Kristen Klebes yang didirikan oleh Miyahira. Jadi ia mendirikan secara otoriter, dan juga makanya saya katakan tadi ini adalah bukan gerakan, tetapi oleh karena ia melakukan itu sendiri dalam hal ia menetapkan anggaran dasar dan juga tentang bagaimana itu organisasi. Ia menetapkan sendiri tanpa memikirkan bagaimana anggota sendiri. Di mana gerakan ini dicetuskan pada tanggal 28 Desember 1947 di daerah Sulawesi. Yang kedua gerakan dalam hal di daerah Maluku, yaitu Masemi di Amponsu, di mana keterlibatan gereja-gereja di sini bukan hanya dalam Protestan, tetapi ada gereja Roma Katolik, Advent, Pentakosta, dan Barat Keselamatan juga ikut dalam hal gerakan ini. Dan juga yang satu yang menarik yaitu kedatangan dari DS Sirato ke Maluku yang Langsung aja lompat ke bagian ketiga, jangan terlalu detail, udah habis waktu kita, udah habis ini. Oke, gerakan yang masuk ini itu gerakan komunis pada pembuahan hasil. Ini adalah obat dari atas penjajahan Jepang. Jadi ini adalah sampai nanti pembentukan kepada DGI, di mana yaitu yang pertama diawali dengan pembentukan DPD di tanggal 22 Mei 1946 di Jakarta. Jadi yang tujuannya dikatakan bahwa dalam Perintah Pertolongan tercatat dalam pasal 3 dengan badan pekerja diketuai oleh B. Proginoto. Yang kedua yaitu pembentukan MOBGK, yaitu yang diprakarsai oleh W.J. Rumambi di tanggal 15 sampai 25 Maret 1947 di Malino, Makassar. Jadi dengan demikian peranannya itu yaitu tujuan dalam penyelidikan dan penganjuran pembentukan gereja Kristen Indonesia, dan juga berlandaskan oleh karena Yohanes 17 ayat 1 tadi. Dan juga yang ketiga pembentukan PKTI, di mana ini adalah gerakan bersifat kesukuan seperti Bom Kristian Tionghoa tadi. Ini disadari oleh karena Yesus Kristus adalah kepala gereja, dan gereja satu itu yang ingin melakukan di dalam satu hari diberi nama dengan Kristen Tionghoa. Oleh karena gerakan Yesus Kristus yang persatukan. Yang keempat yaitu pembentukan Majelis Kristen di Medan. Memang tidak nampak secara signifikan bagaimana wadah gerakan ini, tetapi dalam hal pembentukan Dewan Gereja yang dinampakkan oleh terlibat yaitu DSD Siombing. Yang kelima tentang akhir dalam menuju pembentukan DGI. Dalam ini adalah sudah dinyatakan dalam catatan kaki 108 dari laporan bagian 2 bahwa pembentukan DGI sudah direncanakan sebelumnya. Yang hadir dalam konferensinya itu GPI, GBM, dan GPM dalam hal menyatukan dan kerjasama antar gereja di Indonesia. Maka untuk membentuk DGI tadi ada satu faktor yaitu juga yang suatu menyatukan Dewan Gereja itu yaitu Nota Rumambi, yaitu yang diusulkan oleh DSW Rumambi dalam hal merancang kepanitiaan pembentukan Majelis Gereja-Gereja Kristen Indonesia. Cukup. Oke, nanti yang lain ya, coba ceritakan benang merahnya saja ya. Kalau detail-detail nanti sampai sore nanti kita nggak habis ini, nggak pulang-pulang kita ini. Sampai malam nanti nggak pulang. Karena dibaca lagi diulang, nggak habis ini. 100 sekian halaman ini diulang-ulang.
capek ya dengarnya. Ngerti gerakan ekumene itu pada para abad pertama, abad 20 itu aja. Ceritakan dari awal sampai habis. Jangan detail. Wah, nanti tak sampai habis kita. Ayo, oke, Hosiama. Baiklah, di sini saya akan memaparkan dari hasil laporan baca saya yang berjudul Gerakan Ekonomis di Indonesia dari penulis Chris Hartono pada tahun 1984. Dalam perkembangan orang pribumi sendirilah yang terlibat dalam perkembangan ekonomis yang terjadi dalam gerakan ekonomis pada taruhan pertama abad ke-20. Adapun pembagian proses gerakan ekonomis pada parahan abad ke-20 ada 3 proses, yaitu yang pertama gerakan ekonomis pada masa pertumbuhan dan perkembangan, dan yang kedua ekonomis pada masa pengemblengan, yang ketiga gerakan ekonomis pada masa pembuahan hasil. Yang pertama gerakan ekonomis pada masa pertumbuhan dan perkembangan pada abad ke-20, yaitu di mana gerakan ekonomis dari pendirian ZC atau Zending Konsulat pada tahun 1906, di mana Zending Konsulat ini memiliki tujuan Zending Konsulat ini adalah sebagai wadah untuk mengurus kepentingan pekabaran Injil. Adapun kepentingan pekabaran Injil seperti apa permasalahan atau persoalan yang terjadi pada saat itu. Adapun di sekitar tahun ke-25-an terdapat perkembangan yang membentuk perkumpulan Kristen. Adapun tokoh yang membutuhkan perkumpulan Kristen tersebut yaitu Kristen Student Verlinek dan Kristen John Flower pada tanggal 23 sampai 27 November 1926 yang ada di Bogor, yang diselenggarakan sebuah konferensi untuk membahas jemaat Tionghoa untuk membuat wadah keesaan Tionghoa yang diberi nama Bonfan Chinese Christian, yang bertujuan untuk mempersatukan orang-orang Kristen Tionghoa yang ada di Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1934 berdirilah HTS. HTS yaitu Honggar Teologis yang ada di Bogor. Untuk HTS ini yaitu untuk menyelenggarakan suatu pendidikan teologi yang tinggi. Adapun konferensi IMC atau International Missionaries Council yang ketiga yang diselenggarakan di Tangerang atau di India pada tanggal 12 sampai 29 Desember 1938 yang memiliki pengaruh yang positif bagi gerakan ekonomis di Indonesia. Adapun pertemuan akibat pengaruh konferensi International Missionaries Council yang ketiga belum sempat merealisasikan cita-citanya dalam hal membentuk Dewan Ekumenis, namun tetap mempunyai arti yang penting bagi gerakan ekonomis yang ada di Indonesia. Dalam bulan Oktober juga 1941 bertepatan di Solo dilangsungkan konferensi NCB yang terakhir. Kita masuk ke dalam proses pengarahan ekonomis pada abad pertama, pada abad ke-20 di mana ekonomis pada masa pengemblengannya, di mana pada masa ini terjadilah perubahan pada politik yang membawa akibat pada gereja dan gerakan ekonomis yang berkembang secara cepat, di mana pada masa ini Jepang berkuasa atas Indonesia sejak 20 Maret 1942. Adapun sisi positif dan sisi negatif dari perubahan politik pada masa itu, di mana gereja-gereja di Indonesia sadar akan menjalankan kehidupan mereka dalam kemandirian, hidup dalam kesatuan untuk menghadapi kesulitan dan penderitaan pada masa kekuasaan Jepang yang ada di Indonesia tersebut.
di mana kekurangan ataupun penderitaan yang dihadapi bangsa atau gereja-gereja yang ada di Indonesia yaitu mereka kekurangan dana dan mereka kekurangan atas tenaga pada masa penderitaan Jepang tersebut. Dalam proses pergerakan ekumenis parohan pertama abad ke-20 ini, gerakan ekumenis pada masa pertumbuhan hasil, di mana pada saat kalahnya Jepang atau menyerahnya Jepang, hubungan antara gereja-gereja dan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia menjadi pulih kembali. Gereja-gereja atau lembaga-lembaga pekabaran Injil dari luar dari Eropa, terutama dari Belanda, yang kembali melakukan hubungan dengan Indonesia. Terjadinya hubungan antara Belanda atau Injil yang luar ke Indonesia mendapat perkembangan yang terjadi pada masa itu, yaitu pada tahun 1946 sampai 1950. Pada saat gerakan ekumenis ini ada pembentukan yang terjadi. Yang pertama yaitu pembentukan DPG atau Dewan-Dewan Permusyawaratan Gereja. Yang kedua pembentukan MOBGK yaitu Majelis Usaha Permusyawaratan Gereja. Yang ketiga DGKTI, Dewan Gereja Kristen Tionghoa Indonesia. Yang keempat Majelis Kristen yang ada di Medan. Yang kelima menuju pembentukan DGI. Sekian dan terima kasih. Oke, bagus. Cepat ya, silakan. Si Jose. Cepat, jangan lambat lagi. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan gerakan ekumenis pada parohan pertama abad ke-20 di Indonesia. Ada 3 gerakan yang dapat kita lihat di sini, yaitu gerakan ekumenis pada masa pertumbuhan dan perkembangan tahun 1906 sampai 1941, yaitu adanya pendirian jadi konsulat pada tahun 1906. Awalnya pendirian ini karena gereja Indonesia memiliki kegiatannya masing-masing, sehingga dilakukan upaya untuk mengatasinya, yaitu pendirian jadi konsulat. Lalu pembentukan perkumpulan Kristen, ada 2 yang dapat kita lihat di sini. Menurut Chris Hartono, pertama perkumpulan Kristen Student for Reading pada tahun 1926 yang dipelopori Dr. C.L. Van Dorn, yang menurutnya dibawa pemuda dan mahasiswa itu untuk berkumpul dan bersatu, untuk saling bergaul dan memahami hidup bersama selaku persekutuan dalam Kristus. Dan juga ada CSP, WSCF, dan semboyan Honest Musin atau WOS dalam Yohanes 17 ayat 1. Yang kedua yaitu Christian John from Reading. Ini merupakan perkumpulan para wanita Kristen pada umumnya. Perkumpulan ini merupakan wanita Kristen berasal dari latar belakang daerah, suku, dan gereja yang berbeda. Lalu ada pendirian Bond Kristen Tionghoa. Pendirian ini pada tanggal diadakan konferensi pada tanggal 23 sampai 27 November 1926 di Cipaku. Hasil konferensi ini menyepakati dibentuknya wadah keesaan untuk Tionghoa. Oleh karena itu diberi nama Bonfire Chinese Christian in Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempersatukan orang Kristen Tionghoa yang ada di Indonesia. Lalu ada peranan konferensi EMC2. Konferensi EMC2 yang diadakan di Yerusalem pada tanggal 24 Maret sampai 8 April 1928. Jadi ini memiliki makna yang penting bagi gerakan ekumenis di Indonesia. Lalu peranan nasionalisme, yaitu sumpah pemuda yang membersihkan nasionalisme makin meresap di alam pikiran orang Indonesia. Lalu ada konferensi 7 RIP. Ini hampir sama dengan CSP, namun karena sudah semakin luasnya semakin ekumenis Indonesia, maka pada tahun 1932 terbentuklah perkumpulan mahasiswa Kristen yang ada di Indonesia yang disebut dengan Christian Student Forum of Java atau CSPJ. Lalu mandirinya beberapa gereja. Pada tahun 30-an sudah mulai ada perkembangan di mana Indonesia sudah banyak gereja yang berdiri sendiri lepas dari perwalian gereja atau lembaga pekabaran Injil luar negeri. Lalu ada pendirian gereja serikat. Pendirian gereja serikat ini sebenarnya sudah memiliki pertimbangan dari Bond Kristen Tionghoa. Salah satunya adalah telah banyak jemaat-jemaat Tionghoa yang telah berdiri sendiri dan sudah layaknya mereka tidak bergantungan dengan lembaga pekabaran Injil dari luar. Lalu ada pendirian HTS. Pendirian HTS ini juga tidak dapat dipisahkan hubungannya dari pembentukan CSPJ. Pendirian for Theological School atau HTS di Bogor pada tanggal 9 Agustus 1934. Awalnya memang HTS ini didirikan oleh beberapa orang saja, namun
Namun para pendiri ini memiliki pandangan yang luas tentang pekabaran Injil dan gereja Indonesia dan di masa depan. Lalu ada yang kedua itu gerakan ekomunis pada masa penggeblengan tahun 1942 dan 1945. Ada dua yang dapat kita lihat di sini. Yang pertama itu adalah Persatuan Kristen Cilebes. Ini merupakan persatuan agama Kristen yang ada di Makassar. Keberadaan Persatuan Kristen Cilebes ini dalam praktek pada dasarnya tidak lebih dari lembaga sosial. Dengan kata lain sebenarnya bukanlah sebuah persatuan gereja dalam arti yang sesungguhnya. Namun ada yang kedua yaitu adalah penggabungan gereja-gereja masih di Ambon Siu. Selanjutnya di Ambon juga berhasil didirikan sebuah wadah persatuan gereja di Ambon. Dan dalam pernyataan ini sebenarnya dapat dianggap sebagai dewan gereja-gereja wilayah yang pertama di Indonesia. Lalu kita masuk yang ketiga itu gerakan ekomunis pada masa pembubaran Nasir yaitu tahun 1946 sampai 1950. Yang pertama ada pembentukan DPG. Ini didirikan pada tanggal 22 Mei 1946 di Yogyakarta, di kota Republik Indonesia. Dibentuk sebuah dewan gereja-gereja yang diberi nama Dewan Pemersatu Gereja-Gereja di Indonesia atau DPG. Lalu pembentukan MOBGK ini diberikan pada tanggal 17 Maret 1997 yang berpusat di Makassar. Tujuan dari MOBGK ini adalah menyelidiki dan mengajarkan hal-hal yang menonjol pada pemberontakan di gereja Kristen di Indonesia. Lalu pembentukan DGKTI ini pada tanggal 25 sampai 20 Mei 1948 di Jakarta. Diselenggarakan sebuah konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari jemaat-jemaat atau gereja-gereja Tionghoa di Indonesia. Maka konferensi menyepakati didirikannya sebuah dewan, yaitu Dewan Gereja Kristen Tionghoa di Indonesia. Lalu pembentukan Majelis Kristen di Medan. Pada tahun 1949 di Medan telah dibentuk Badan Keesaan yang sering disebut Majelis Kristen di Medan atau Majelis Kristen di Sumatera. Peranan badan ini dapatlah dikatakan hampir sama dengan peranan DPG yang berpusat di Yogyakarta dan MOBGK yang berpusat di Makassar. Ini merupakan wadah keesaan yang mempunyai sumbangan pula dalam gerakan ekomunis Indonesia. Lalu menuju ke pembentukan DGI. Pembentukan DGI salah satu hasil dari gerakan ekomunis Indonesia. Oke, cukup sampai di situ aja. Oke, silakan Jim Alfi. Apa ya? Apa namanya? Berjalan sampai pada akhirnya. Silakan. Gerakan ekomunis pada tahun pertama di abad ke-20. Pada abad ke-20 adalah perkembangan baru dalam dunia ekomunis yang pada masa itu orang-orang Kristen Indonesia telah berperan di dalamnya. Yang pertama itu gerakan ekomunis pada masa pertumbuhan dan perkembangan itu ada pada tahun 1906 dan 1941. Yang pertama itu pendirian ZC atau Zetting Konsulat pada tahun 1906. ZC ini adalah merupakan sebuah wadah atau badan yang mempunyai tugas untuk mengurus kepentingan pekabaran Injil. ZC ini mempunyai berperan untuk berperan dalam usaha-usaha yang dilakukannya dalam dua dasawarsa terakhir atau 20 tahun terakhir, yang pada sebelum pembubarannya itu pada tahun 1953, terutama sekali dalam keikutsertaannya mempersiapkan pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI. Yang kedua, pembentukan perkumpulan Kristen. Yang pertama itu Kristen Studentenvereniging. Melalui CSV ini dan demikian pula Lutwis terpupuklah semangat ekomunis para pemuda, mahasiswa dan pelajar Kristen, dan semangat yang sudah terpupuk itu tadi dikobarkan lagi oleh Dr. John Ermont. Kunjungan Dr. John Ermont ke Indonesia merupakan peristiwa yang sangat penting dalam proses gerakan ekomunis di Indonesia. Bukan saja kehadirannya mewakili gerakan ekomunis dunia, yakni badan yang bernama World Student Christian Federation, tetapi juga semangat ekomunis badan tersebut tertampung dalam semboyan Omnes Unum Se, yang seterusnya itu atas prakarsa Netherlands Christendom Vrouwen Federatie didirikanlah perkumpulan wanita
karena terdapat juga beberapa wanita di dalam CSV tadi. Dan pembentukan ini pada tahun 1928 antara 1928 sampai Oke, lompat ke bagian yang kedua, penggemblengan. Gerakan ekomunis pada masa penggemblengan. Di masa pendudukan gerakan ekomunis pada masa Jepang, masa ini mengalami beberapa hal yang positif dan yang negatif. Yang pertama, gerakan gereja-gereja ditempa untuk mandiri. Masa pendudukan Jepang, banyak gereja-gereja Indonesia yang telah berdiri sendiri secara formal organisatoris. Namun banyak di antara mereka masih tergantung dari gereja luar, baik secara baik secara tenaga maupun dana. Yang kedua, gereja-gereja disadarkan melihat cakrawala baru. Gereja di Indonesia disadarkan untuk melihat cakrawala baru dari dalam kehidupannya, yaitu untuk melihat persaudaraan dan solidaritas di antara mereka sendiri. Di satu pihak hubungan mereka dengan Jepang, yaitu gereja-gereja di Asia. Yang ketiga, gereja-gereja ditempa untuk hidup dalam kesatuan. Yang pertama itu, Oke, bagian yang ketiga. gerakan ekomunis pada masa pembuahan hasil ada di tahun 1946 sampai 1950, yaitu pembentukan yang pertama, pembentukan DPG 22 Mei 1946 di Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia. Pada masa itu dibentuklah sebuah dewan gereja-gereja yang diberi nama Dewan Permusyawaratan Gereja-Gereja di Indonesia atau DPG. Yang kedua, pembentukan MOBGK 17 Maret 1947. Disepakati pembentukan Majelis Usaha Bersama Gereja-Gereja Kristen atau MOBGK yang berpusat di Jakarta. Tujuan dari MOBGK adalah menyelidiki dan menganjurkan hal-hal yang menuju pada pembentukan satu gereja Kristen di Indonesia. Pembentukan DGKTI pada tanggal 25 sampai 28 Mei 1948 di Jakarta diselenggarakan sebuah konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari jemaat-jemaat atau gereja-gereja Tionghoa di Indonesia. Yang keempat, pembentukan Majelis Kristen di Medan pada awal tahun 1949. Dan badan keesaan ini sering disebut Majelis Kristen di Medan atau di Sumatera. Salah seorang tokohnya adalah DST Sihombing dalam mempersiapkan pembentukan DGI, terutama dalam keterlibatannya di panitia perancang. Yang kelima, menuju ke pembentukan DGI. Oke, cukup. Sekarang Lastri, cepat ya. Tiga bagian itu secara gerakan itu sampai habis. Silakan. Baiklah, langsung saja. Gerakan ekonomis pada masa pertumbuhan dan perkembangan, di mana didirikan Jenderal Konsulat pada tahun 1906 yang punya tugas yang pertama mengatur kepentingan pekabaran Injil, yang kedua mengurus masalah-masalah yang muncul dari pekabaran Injil. Lalu Jenderal Konsulat ini mempunyai sumbangan, yaitu untuk mendorong orang Kristen dan gereja Indonesia menuju ke arah keesaan. Lalu dalam perkumpulan Kristen ada beberapa hal yang penting diantaranya. Yang pertama, pada tahun 1906 dibentuk perkumpulan mahasiswa Kristen yang disebut Kristen Student Academy atau CSF, CSV yang berpusat di Lubis. Lalu yang kedua, pada tahun 1928 sampai 1929 didirikanlah perkumpulan wanita yang diberi nama Christian Young Women Federation yang bertempat di Lubis juga. Lalu pada tanggal 23 sampai 27 November 1926 di Cipaku Bogor diadakan konferensi di mana menyepakati dibentuknya sebuah wadah keesaan yang disebut dengan Bonfire Chinese Christian Indonesia ataupun Kristen Tionghoa di Indonesia. Tujuan daripada BON ini ialah mempersatukan orang Kristen Tionghoa di Indonesia. Namun belum terwujud karena adanya kelemahan. Yang pertama, orang-orang yang terlibat di dalamnya kurang memahami tentang gereja dan bergereja. Yang kedua, peraturan BON kurang mantap. Lalu yang ketiga, karena gabungnya pengertian gereja dan bergereja. Lalu yang keempat, kurangnya tenaga yang mampu mengelola BON. Sehingga diadakannya lagi konferensi di Cirebon pada tanggal 17 sampai 15 Juni 1934, yaitu dibentuklah gereja serikat, namun ini pun belum berhasil. Lalu selanjutnya pada tanggal 24 Maret sampai 8 April 1928 di Yerusalem diadakanlah konferensi IMC 3. Oke, bagian yang kedua. IMC 2 dalam tokoh Kristen dan pekabaran Injil. Hadirnya tokoh ini juga mempunyai kaitan dalam peningkatan kesadaran dan penghayatan ekonomis dalam diri orang Kristen. Selanjutnya juga kemenangan Jepang atas Rusia telah menumbuhkan nasionalisme Asia termasuk Indonesia, di mana sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda dari 28 Oktober 1928, maka dalam diri Indonesia terdapat cita-cita merdeka. Selanjutnya pada tanggal 6 sampai 12 September 1933 di Ciseut, Jawa Barat diselenggarakan Bagian yang kedua, gerakan masa penggemblengan. Pada gerakan ini juga kita akan melihat bagaimana secara resmi Jepang memerintah Indonesia mengalami
keempat, gereja-gereja dilumpuhkan dan dirugikan, di mana hal ini juga Indonesia mengalami kesulitan dan penderitaan dalam hal tenaga medis. Selanjutnya, gerakan komunis pada masa pembuahan hasil, di mana setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, terdapat juga perkembangan gerakan komunis di Indonesia. Yang pertama, di mana hubungan gereja dan juga lembaga Injil menjadi kunci kembali. Maka perkembangan yang berulang sabar itu yang pertama pembentukan DPG pada tanggal 22 Mei 1946 di Jakarta. Lalu yang kedua juga pembentukan MOBGK pada sidang tanggal 17 Maret 1947 dibentuk badan usaha bersama gereja-gereja Kristen yang berpusat di Makassar. Tujuannya ialah menyelidiki dan menganjurkan hal-hal menuju pada pemersatuan gereja Kristen Indonesia. Lalu yang ketiga pembentukan DGKTI atau Dewan Gereja-Gereja Kristen Tionghoa di Indonesia pada tanggal 25 sampai 28 Mei 1948 di Jakarta. Tujuan yang pertama, mempercepat hubungan gereja Kristen Tionghoa agar persatuan tercapai. Lalu yang kedua, mencari hubungan dengan gereja-gereja lain. Lalu yang keempat, pembentukan Majelis Kristen di Medan pada awal tahun 1949 di Sumatera. Wadah ini mempunyai peranan dalam mempersiapkan pembentukan DPI. Yang kelima, menuju ke pembentukan DPI. Dalam pembentukan DPI tidak terlepas dari beberapa peristiwa. Yang pertama, Hotel Rumanggi, di mana dia juga menyatakan. Oke, cukup. Sampai di sini ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua tadi. Oke. Taruhan pertama abad ke-20 berbeda dia dengan abad ke-19. Abad ke-19 itu peran lembaga asing, orang asing yang berperan memantik gerakan ekumene. Tapi pada abad ke-20 itu sudah orang Kristen Indonesia yang memantik gerakan ekumene itu. Jadi bukan lagi orang luar. Itu sudah disampaikan oleh Chris Hartono bahwa orang-orang Kristen Indonesia lah yang mencoba menggagas gerakan ekumene. Ada Todung Gulung Mulia Harahap, ada Rumambi, ada tokoh-tokoh lain, kelompok-kelompok, ada Celebes, ada Ambon, ada orang Tionghoa, ada persekutuan pemuda, persekutuan perempuan, ada pengaruh IMC 1, IMC 2, IMC 3, ada pengaruh dari berbagai pertemuan-pertemuan dari lembaga-lembaga misi penginjilan itu. Makanya dia bagi oleh Chris Hartono masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan itu dibagi dimantik atau dipicu oleh 10 faktor. Sebenarnya lebih 10 tapi dia coba 10 dan itu dia mulai jelaskan dari CZ dan kemudian sampai nanti pada peran daripada AMC ketiga yang di Tambaran India. Itu bagian pertumbuhan. Ada gerakan-gerakan yang membuat gerakan ekumene itu makin tumbuh, makin subur di Indonesia pada masa pertumbuhan itu. Lalu itu berhenti pada masa pemerintahan Jepang, itu disebut dengan masa penggemblengan. Putuslah hubungan dengan luar negeri, bantuan luar negeri juga putus hubungan. Lalu pada masa itu gereja diajak mandiri. Lalu kemandirian itu mengajar kita untuk membuka perspektif baru, menjalin hubungan dengan gereja-gereja Asia, bukan lagi dengan gereja-gereja Eropa, menjalin hubungan dengan Jepang. Makanya ada perspektif baru. Dan disitulah diajar kesatuan. Lahirlah Celebes dan Ambon tadi. Disitulah terjadi gerakan ekumene. Dengan adanya persekutuan di Celebes, persekutuan di Ambon Sui, itu menunjukkan gerakan ekumene sudah tumbuh di orang Celebes, di orang Sulawesi, dan di orang Ambon. Nah itu masa-masa pada masa penggemblengan itu. Lalu setelah digembleng lahirlah hasil. Itu masa hasil setelah merdeka Indonesia. Orang Belanda keluar, orang Jepang keluar dari Indonesia, mulailah tumbuh subur lagi gerakan ekumene. Dan akhirnya nanti lahirlah DGI pada tanggal 25 Mei 1950. Itu dipicu dari berbagai faktor. Lahirlah tadi DP ya, Dewan Permusyawaratan Gereja DPG di Yogyakarta, lahirlah MBOG di Sulawesi, lahirlah Dewan Gereja Tionghoa Indonesia, lalu lahirlah menuju gerakan untuk melahirkan DGI. Itu semua gerakan yang terjadi selama parohan pertama abad ke-20. Artinya saya tidak sampai 5 menit menjelaskannya. Jelaskan dari awal sampai akhir cerita dari Chris Hartono soal bagaimana gerakan
ekumene itu dimulai pada parohan pertama abad ke-20. Begitu nanti cara kita membaca buku, supaya kita mengerti saja bagian-bagian yang disampaikan oleh penulis buku tentang gerakan ekumene. Minggu depan kita masuk pada gerakan ekumene pada abad ke-20, parohan kedua. Nah itu paling seru lagi nanti. Nah kalau nanti bagian pertama, di parohan pertama ini peran orang-orang Kristen itu sudah tampak dalam memantik lahirnya gerakan ekumene, DGI itu. Nanti parohan kedua itu kiprah dari DGI itu sendiri apa? Jelaskanlah nanti. Sehingga membaca buku itu kayak bercerita bersambung. Membaca buku itu lihatlah paragraf pertama, di situ menyambungkan cerita. Dari paragraf pertama itu kan sudah disampaikan oleh Chris Hartono di sini. Kalau kalian baca ini ya, di sini di halaman 27. Di situ sudah jelas dia sampaikan perbedaan abad ke-19 dan abad ke-20. Dia sudah jelaskan. Lalu yang di dalamnya itu penjelasan. Nggak perlu detail-detail. Tapi kalian paham ceritanya. Kalau kalian jelaskan detail-detail, tadi si Gabriel hampir 20 menit itu. Padahal sebenarnya saya suruh kan hanya 3-5 halaman. Kalau dibaca itu paling 2-3 menit. Tapi dia jelaskan dengan bahasanya sendiri, dengan apa kalian bertambah-tambah 20 menit. Habis waktu. Tapi nggak jelas. Gitu. Nggak tahu kita apa itu gerakan ekumene yang abad ke-20 itu. Makanya membaca buku itu harus benar-benar mengerti supaya bisa kalian menceritakan ke orang. Nanti kalian akan bercerita tentang firman Tuhan ke anak sekolah minggu. Baca teks itu dengan baik supaya kalian bisa mengajar sekolah minggu dengan baik. Kalau kalian mau berkhotbah, baca teks dengan baik, pahami supaya kalian bisa berkhotbah dengan baik. Ini kan belajar mengajar kalian supaya bisa membaca teks dengan baik. Pahami, mengerti, khotbahkan. Kalau kalian tidak mengerti, kalian khotbahkan, orang bingung. Kalau misalnya kalian tadi saya dengar ngomong-ngomong tentang gerakan ekumene parohan pertama abad ke-20, saya bingung. Mau kemana cerita ini dibawa? Nah makanya ketika kita membaca, pikirkan mau kemana cerita ini kita bawa. Kita yang menyitir pendengar. Sugestilah pendengar itu ikut ceritamu. Bagaimana caranya? Anda harus mengerti dulu. Jangan bercerita tentang Danau Toba, Anda belum pernah ke sana. Saudara-saudara, Danau Toba itu waduh luar biasa cantiknya. Di Danau Toba itu ada ini bla 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 bla. Ditanya, pernah ke sana? Belum katanya. Ya ngomong kosong. Iya kan? Jadi cerita itu harus kau mengerti, kau pahami. Kau ikut di dalam cerita itu. Bayangkan kau ikut tahun sekian masa Belanda, waduh perih kali itu ya. Masa ini berkali itu, bayangkan dirimu di situ. Sehingga baru bisa kau menceritakan apa yang kau alami, kau mengerti. Begitu ya. Oke, ini sudah jam 4, mungkin kalian masuk kelas lagi. Silakan siapa yang mau berdoa. Kalau tidak ada yang mau berdoa enggak apa-apa, kita tutup aja. Karena lama kali perintah itu sampai ke kalian. Oh, ada yang mau berdoa. Silakan. Terima kasih Tuhan penyertaan kepada hari ini. Kami telah selesai melakukan aktivitas pembelajaran kami. Kami telah selesai memaparkan pembahasan kami. Tuhan tetap menemani kami sebentar Tuhan, kami ingin kembali ke tempat kami masing-masing dan yang memberi kami dan menemani perjalanan agar kami sampai di tujuan kami pada yang baik-baik saja. Doa dan permintaan kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya.